Spider-Man yang mulai lelah dengan kehidupannya yang menyedihkan pun akhirnya mendatangi seorang psikiater bernama Dr. Grey Matter untuk meminta bantuan tentang semua hal gila dan membagongkan yang pernah terjadi dalam hidupnya berkat autornya yang baik hati. Dr. Grey menyanggupi untuk membantunya karena karirnya tentu akan semakin melejit jika berhasil menyembuhkan si bujang ini. Dia lalu meminta Spider-Man untuk bersantai dan menceritakan keluh kesahnya. Spider-Man mengatakan bahwa dia sedang mengalami krisis identitas dan bahkan dia tidak yakin siapa dirinya sebenarnya. Dr. Grey lalu bertanya berapa banyak versi dirinya yang pernah ia rasakan selama hidupnya. Spider-Man berkata bahwa ini sangatlah rumit. Dia menebak bahwa Dr. Grey pasti mengira bahwa dia memiliki 2 lengan, hingga akhirnya Spider-Man memunculkan 4 lengan tambahan seperti laba-laba sungguhan, dan itu dia dapatkan dari kejadian beberapa tahun lalu. Dr. Grey sangat kagum melihat hal itu dan langsung mencatat semuanya, tapi Spider-Man memintanya untuk tenang karena masih banyak lagi yang harus dia lihat. Karena dulu ketika Spider-Man mulai terbiasa dengan kostum ketat 2 warnanya, dia malah berubah menjadi sosok penuh daki gara-gara makhluk simbiot. Membuat Spider-Man sangat stres karena dia harus menjalani 2 kehidupan yang keduanya sama-sama menyedihkan dan tragis. Tapi ceritanya tidak berhenti situ karena Spider-Man mulai menunjukkan perubahan lainnya. Dia sekarang berubah menjadi Spider-Hulk atau lebih tepatnya Buta Hejo, membuat Dr. Grey sangat emosi karena mengira dia sedang kerjai oleh seseorang. Tapi Spider-Man meyakinkannya bahwa ini nyata meski terlihat tak masuk akal seperti harga gas melon yang Rp16.000. Namun makhluk hijau itu langsung menghilang begitu saja dari pandangannya, membuat Dr. Grey kebingungan dan berpikir jika dirinya mungkin sudah gila. Tapi tiba-tiba terdengar suara kecil dari lantai karena ternyata Spider-Man sekarang sudah mengecil seperti Ant-Man. Semua perubahan itu membuat Dr. Grey yang awalnya berusaha bersikap profesional mulai kebingungan melihat semua perubahan Spider-Man yang terjadi begitu saja. Tapi cerita Spider-Man masih berlanjut. Dia terus menunjukkan berbagai identitas aneh yang pernah melekat padanya bertahun-tahun yang lalu. Dan semakin banyak kisah yang si bujang menyedihkan itu ceritakan, semakin pusing juga Dr. Grey dibuatnya. Baginya, hidup Spider-Man terdengar seperti kumpulan cerita yang mustahil, jahat, tragis, mengenaskan, menyedihkan, azab Indosiar, karma serta gila yang terjadi pada satu bujang yang sama. Sang terapis mencoba menyimpulkan bahwa mungkin Spider-Man hanya membayangkan sebagian besar dari cerita itu. Namun Spider-Man langsung meluapkan seluruh frustrasinya. Dia mengatakan bagaimana si cendol Green Goblin mati, lalu hidup kembali seperti ponsel yang hanya tinggal di charger. Bagaimana Aunt May yang tua dan sangat malang selalu berada di ambang kematian. Dan bagaimana hubungannya dengan Mary Jane yang rumit. Awalnya mereka berteman, lalu mereka menikah, lalu tidak menikah lagi, lalu MJ hamil, lalu MJ tidak hamil lagi. Setelah begitu banyak perubahan realitas, retcon, dan peristiwa yang saling bertentangan yang disebabkan oleh autor sialannya itu. Spider-Man bahkan tidak yakin lagi mana yang nyata dan mana yang tidak. Seperti kekonyolan tentang kurban dengan pajak masyarakat, tapi diberi nama pribadi yang membuat saya dan Anda sangat kebingungan. Tapi ketika Spider-Man melihat ke arah Dr. Grey untuk bertanya, si dokter itu malah berlari keluar dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia harus pergi karena ada keadaan darurat. Dan terlihat bahwa Dr. Grey malah pergi untuk memeriksakan kondisi mentalnya sendiri, karena cerita gila Spider-Man bahkan membuat seseorang psikiater membutuhkan psikiater.